Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Selamat berjumpa lagi teman-teman, sobat ternak semuanya. Kali ini Kang Roy lagi sedang proses renovasi kandang ya teman-teman. Kita pembuatan kandang yang baru ini full atap juga. Namun berbeda konsepnya dengan kandang yang Kang Roy lama. Kandang yang full atap tapi yang lebih dulu. Jadi mohon maaf sebelumnya Kang Roy beberapa hari ini belum bisa buat konten karena ini masih proses pembuatan kandang ya teman-teman. Nah ini untuk ukuran kandangnya kurang lebih panjangnya itu 8 meter. Kurang lebih panjangnya 8 meter. Dan nanti kita bagi untuk per sekatnya yaitu ini jadi 3 sekat. Kita jadi 3 sekat, ini lokasinya sampai sini teman-teman. Nah ini sampai sini ya. Nah ini untuk pagernya kemungkinan kita masih menggunakan pagar yang lama ya teman-teman, karena kita pelan-pelan dulu, ini ngempos dulu teman-teman. Ini baru selesai ya untuk atapnya, nanti kita pakai pagarnya yang lama biar lebih cepat kita gunakan, dan nanti next baru kita perbarui untuk pagarnya. Rencana pagar seperti ini teman-teman. Kalau pagar yang lama ini kan 1 meter, nanti ke depan ini 1 meter kita tambah untuk tingginya setengah meter, jadi 1,5 meter. Jadi yang bawah itu rapat, yang atap ini nanti cuma langsung kita pakai seperti ini. Nah digaplok ya teman-teman. Jadi seperti itu rencana Kang Roy. Jadi modelnya seperti itu untuk pagarnya biar lebih aman, karena ini lebih tinggi ya teman-teman. Ini lebih tinggi ukurannya. Namun untuk sementara nanti kita pakai pagar yang lama, jadi yang 1 meteran. Ini untuk kondisi di kandang Kang Roy. Ini sudah hancur teman-teman. Ini kemarin karena kan kita pohon warunya ditebang semua, jadi belum Kang Roy benarkan juga untuk kolam asulannya. Ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Nanti kita siapkan untuk kolam asulannya. Ini belum Kang Roy benarkan. Nah, di mana untuk kandang yang baru ini ya teman-teman, insya Allah nanti kita beri kolam di belakang. Namun untuk terrealisasinya itu masih agak kemungkinan lama lah, karena kita pelan-pelan ya teman-teman. Jadi nggak harus langsung karena nanti terlalu bengkak untuk modalnya. Jadi sambil jalan kita perbaiki. Nanti rencana ke depan next itu kolamnya di belakang sini teman-teman. Nah, jadi di sini itu Kang Roy kasih kolam ke sana, kita buatkan kolam. Jadi di kolamnya itu di luar biar nggak becek untuk dalamnya ini, karena ini kan full atap. Kalau kolamnya di luar nanti entoknya aman, jadi nggak becek seperti itu. Karena ini untuk ukurannya itu agak besar ya teman-teman, dibandingkan untuk kandang yang ini. Nah dibandingkan dengan kandang yang ini itu berbeda. Kalau untuk ukurannya teman-teman, nah kita jelaskan untuk ukurannya. Ini panjangnya untuk atapnya ini 4 meteran teman-teman. Untuk atap gavalum ini Kang Roy menggunakan gavalum ukuran 4 meteran. Jadi kalau yang lama itu 3 meteran, kalau yang ini 4 meteran. Dan untuk alasnya tetap tanah teman-teman. Jadi Kang Roy itu nggak pakai cor. Apa manfaatnya? Jadi kalau manfaatnya pakai tanah, kalau entok kekurangan kalsium, nyosor-nyosor tanah itu bagus. Karena kandungan di tanah itu baik teman-teman untuk kalsiumnya. Atau mineral juga untuk entok itu tidak sulit. Tapi kalau dicor itu sudah kita harus ada waktu tenaga untuk membersihkan, disiram. Tapi kalau tanah itu lebih enak lah, lebih enjoy dan lebih luas waktu kita untuk memelihara entok yang kita pelihara. Dan ini ya teman-teman, nanti rencana untuk yang atas ini kan Kang Roy kasih bambu 2 ini untuk pagarnya. Jadi nanti pagarnya ditempelkan ke bambu ini, jadi nggak ke cagaknya. Untuk atapnya untuk atas pagar nanti Kang Roy kasih banner. Nah yang di sini atas bambu ini Kang Roy kasih banner, jadi biar nggak kena hujan entoknya, biar nggak tampu. Dan untuk dalamnya ini itu bersih,
dalamnya itu enggak becek lah. Seperti kandang Kang Roy yang ini ya teman-teman. Jadi kandang Kang Roy yang ini itu juga enggak becek. Karena untuk air minumnya di luar, walaupun untuk ukurannya itu lebih kecil, namun kandangnya tetap kering dan bersih itu pastinya. Jadi seperti itu. Untuk kandang entok ya teman-teman, kandang entok itu mau full atap, mau apa itu kandang umbaran, kalau kita nggak rajin untuk merawat entok, ya kandangnya becek, kandangnya kotor dan lain sebagainya. Jadi ya tergantung pribadi masing-masing. Ketika kita niat dalam beternak entok, yang pasti kita harus rajin untuk merawatnya. Yang terutama yaitu perawatan kandang. Sebelum entok terkena mata biru, dan jangan sampai entok terkena mata biru. Itu kuncinya di perawatan kandang yang paling utama. Karena kebersihan kandang itu akan menyebabkan atau membuat entok kita itu tetap sehat. Kalau kandangnya itu tidak bersih, kandangnya itu kotor dan banyak bakteri, otomatis entok itu mudah terkena virus. Karena untuk kandang yang becek itu lebih dominan lah, lebih cepat menyerang entok karena untuk kandangnya itu banyak bakterinya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya, dimana untuk depannya kita kasih ya teman-teman, biar enak nanti kita kasih lampu. Jadi buat teman-teman nanti kalau udah clear jadi, ada yang mau ke kandang Kang Roy, mau belajar bersama-sama, silahkan, free, gratis kopi malah teman-teman. Jadi nggak berbayar, kita belajar bersama-sama tentang beternak entok teman-teman. Dimana untuk kandang ini ya teman-teman, dimana untuk kandangnya ini Kang Roy seperti yang dibilang kemarin, yaitu lebih enak itu menggunakan full atap. Karena di wilayah Kang Roy ini kalau hujan deras ya teman-teman, ini becek sekali. Mungkin teman-teman yang mengikuti konten Kang Roy yang sudah lama itu pasti tahu, dimana kandang Kang Roy yang belakang ini kalau hujan becek banget. Jadi itu tidak bagus lah untuk produksi entok, khususnya sistem pembibitan. Karena entoknya itu mau birahi sulit, entoknya itu stres, dan entoknya itu mudah sakit. Jadi Kang Roy itu lebih suka kandang full atap. Dan apakah aman dalam produksinya? Kita belajar dari peternak bebek ya teman-teman. Kita belajar dari peternak bebek itu kandangnya full atap, bebeknya produksi lancar. Kunci produksi indukan entok itu di perawatan teman-teman, khususnya itu dalam pemberian pakan. Apabila pakan tercukupi, entoknya kenyang, birahinya lancar, otomatis tetap produksi. Walaupun kandang kita itu umbaran, kalau untuk pakannya, nutrisinya tidak tercukupi, produksinya itu juga macet. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Namun untuk rencana ya teman-teman, di mana untuk yang belakang ini masih kita tempelkan pagarnya. Jadi nanti kita pagarnya double teman-teman. Jadi nanti Kang Roy rencana pagarnya double. Sementara ini ditempelkan, nanti rencana bawahnya bambu ini itu dikasih apa itu batako. Jadi keliling teman-teman, keliling itu Kang Roy nanti ke depan dikasih batako. Di bawah bambu batako nanti pagarnya kita naikkan lagi, biar entoknya itu langsung loncat naik bambu ini langsung jegur ke kolam. Jadi kolamnya di belakang. Nah ini kan nggak ada atapnya di belakang, jadi lebih aman. Kenapa kok nggak di depan? Kalau Kang Roy untuk lokasi kolamnya kalau di depan itu agak rumit teman-teman. Karena kalau di depan nanti kan becek dan lain sebagainya. Karena untuk saluran airnya belum Kang Roy buat. Karena ini tanahnya itu masih bergelombang teman-teman. Jadi kalau kita desain sesuai keinginan yang lebih bagus, itu perlu biaya yang lebih banyak kalau lokasi kandang Kang Roy. Karena ini harus beli pasir atau padas itu beberapa truk teman-teman. Ini lokasinya agak luas, jadi banyak sekali kebutuhannya. Jadi rencana itu masih plan ke depan teman-teman, planning ke depan. Untuk yang sekarang kita selesaikan dulu bagaimana agar entok Kang Roy itu produksi lagi. Dan untuk teman-teman semuanya yang butuh bibit entok, Kang Roy selalu ready stoknya. Makanya ini Kang Roy perbarui kandang
Dimana untuk yang belakang ini nanti teman-teman, kolamnya kan itu di belakang karena ada kolam ya teman-teman, ada kolam lele. Jadi nanti pembuangan kolam dari kolam entok itu langsung Kang Roy salurkan ke kolam lele. Nah itu jadi enak teman-teman, menyesuaikan kondisi di belakang rumah Kang Roy seperti itu. Dan untuk gavalum ini teman-teman, untuk kandang ini tingginya itu yang depan 3 meter teman-teman. Yang depan ini 3 meter, kalau yang belakang itu 2,5 meter kalau nggak salah ini teman-teman, 2,5 meter. Tapi lebih tinggi lagi ini karena diganjal teman-teman. Ini tanahnya karena nggak sama, jadi kita menyesuaikan. Karena ini belum kita huruf ya teman-teman. Nah ini yang depan itu 3 meter, biar lebih aman lah kan. Untuk entok itu juga butuh sirkulasi udara yang lancar. Jadi itu juga perlu diperhatikan bagaimana caranya untuk entok itu sirkulasi udaranya itu lancar. Dan itu juga alasan ya teman-teman, alasan Kang Roy kenapa kok pagarnya tidak full sampai atas, full tertutup sampai atas. Kalau menurut Kang Roy itu kurang efektif teman-teman. Kalau menurut pendapat Kang Roy itu kurang efektif karena untuk sirkulasi udaranya itu tidak lancar. Dan untuk entok sendiri itu kan kotorannya agak lumayan banyak. Jadi kalau tidak lancar otomatis amoniaknya itu mengganggu kesehatan entok. Itu juga sangat penting untuk diperhatikan teman-teman. Ini untuk bambunya Kang Roy cari ya teman-teman. Kang Roy beli di tetangga Kang Roy. Jadi agak butuh waktu yang lama Kang Roy ini untuk menyiapkan bambunya. Untuk itu teman-teman, memperbaiki pagar Kang Roy yang lama. Pagar Kang Roy yang lama itu udah banyak yang rusak. Nah ini pelan-pelan ya teman-teman, karena untuk waktu Kang Roy juga terbatas, dimana Kang Roy pagi itu berangkat kuliah, pulang sore, jadi malam kita lanjutkan ini. Dan untuk hari ini Kang Roy free ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk jadwal itu juga agak lumayan padat, jadi untuk waktunya Kang Roy bagi-bagi teman-teman. Dan mohon maaf buat rekan-rekan semuanya, sobat ternak semuanya, Kang Roy hari-hari ini belum bisa buat konten karena ini masih menyelesaikan kandang Kang Roy ya, renovasi ini. Ini kalau ada yang dekat di wilayah Kang Roy bisa datang ke sini, bantu-bantu Kang Roy juga nggak apa-apa. Ini sambil nge-es teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi. Semoga bisa memberikan informasi dan semangat bagi para peternak semuanya, khususnya peternak entok, agar lebih giat dalam peternak entok dan pastinya mendapatkan keuntungan dalam peternak entok. Itu yang paling utama. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.